Banyak yang tanya ke saya, "Deh, kok saya susah terus ya secara keuangan ya? Kok finansial saya gini-gini aja ya?" Atau yang lebih parah lagi, ada yang pernah tanya kepada saya, "Deh, kenapa kok saya udah bertahun-tahun tetap miskin aja, nggak kaya-kaya?" Nah, saya tanya, "Usaha kamu untuk jadi kaya apa?" "Oh, saya udah kerja keras dari pagi sampai pagi lagi saya kerja terus. Tapi kenapa setelah bekerja bertahun-tahun saya tetap gini-gini aja, keuangan saya nggak nambah-nambah, finansial saya tetap gini-gini aja, tetap susah-susah aja, nggak bisa liburan, nggak bisa jalan-jalan. Apa yang salah?" Nah, pada video kali ini saya akan sharing kenapa kok banyak orang miskin ya miskin terus. Nah, kalau orang udah kaya kok malah jadi makin kaya atau tetap kaya minimal. Nah, saya akan sharing kenapa bisa begitu. Jadi gini, ada sebuah habit yang benar-benar membedakan antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Ini jadi pembeda banget. Benar-benar membedakan dan benar-benar habit ini nggak bisa bohong. Dan result atau hasil dari habit ini tidak akan membohongi Anda. Jadi kalau Anda melakukannya dengan benar, Anda akan kaya. Kalau Anda tidak melakukannya atau melakukannya dengan salah, Anda akan miskin. Selesai. Tidak bisa dibohongin, ini nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dirubah-rubah. Apa itu? Yaitu pola konsumsi. Jadi gini, saya yakin orang miskin bekerja kok. Orang kaya juga bekerja. Bekerja artinya apa? Menghasilkan uang, menghasilkan income. Nah, ketika sama-sama bekerja, ketika sama-sama bekerja, ada yang bekerja kemudian menjadi kaya, ada yang bekerja kemudian menjadi miskin. Apa sih bedanya? Bedanya gini, ketika sama-sama bekerja dan menghasilkan uang, pertanyaannya adalah uangnya dikonsumsi untuk apa? Sekali lagi, uangnya digunakan, dihabiskan untuk apa? Orang kaya dan orang miskin sama-sama menghabiskan uang. Nggak mungkin orang kaya nggak menghabiskan uang. Bahkan sebetulnya orang kaya itu mereka tidak menabung. Mereka menghabiskan uangnya, tapi dihabiskan untuk hal-hal yang sifatnya produktif dan digunakan untuk berinvestasi. Sebaliknya, orang miskin mengkonsumsi uangnya, sama-sama ngabisin uang, tapi untuk beli barang-barang yang sifatnya konsumtif, yang baru mereka beli nilainya sudah turun. Orang kaya nggak pernah belanja kah? Orang kaya nggak ganti handphone kah? Orang kaya nggak beli mobil kah? Oh salah, orang kaya juga tetap beli mobil, tetap beli barang-barang konsumtif. Tapi mereka mengkonsumtifkan uang-uang yang mereka dapatkan dari passive income. Jadi alurnya gini, orang miskin kerja dapat gaji, ya udah dibelikan barang konsumtif. Akhirnya mereka akan terus harus bekerja, nggak bisa bebas secara finansial, jauh dari yang namanya financial freedom. Sedangkan orang kaya dapat uang tetap dibelanjakan, dihabiskan, tapi digunakan, dibelanjakannya untuk barang-barang investasi yang kalau nggak nilainya naik, mereka akan menghasilkan income, cash flow, dan passive income setiap bulannya ke kantong si orang kaya. Nah, kemudian mereka belanjanya pakai apa? Mereka belanja konsumtif dengan passive income-nya. Contoh, orang kaya nih, kerja dong, kerja, dapat gaji, anggaplah gajinya UMR deh, gajinya UMR. Tapi UMR-nya ini kemudian diinvestasikan, bisa investasi leher ke atas, bisa investasi misalnya di properti, bisa misalnya investasi di saham, saham kecil loh. Dengan modal 100.000 udah bisa lo beli saham. Apa bisa di saham atau di robot trading forex atau pilot misalnya, yang kemudian si investasi-investasi ini akan menghasilkan passive income. Nah, passive income-nya ini bisa dua, digulung lagi ke dalam asetnya atau dibelanjakan seperti itu. Jadi misalnya nih, dengan gajinya beli aset, menabung, beli aset, beli aset, beli aset, asetnya terus menghasilkan passive income, digulung terus passive income-nya, sehingga pada akhirnya passive income-nya bisa melebihi biaya hidupnya dan akhirnya bisa mencapai yang namanya financial freedom. Kenapa? Nggak usah kerja lagi, income terus mengalir untuk membiayai gaya hidupnya. Itulah mindset orang kaya. Orang kaya hanya membelanjakan pasif income-nya saja. Orang miskin, mereka berfoya-foya menghamburkan aktif income-nya. Uang dari bisnisnya misalnya yang aktif income, uang dari pekerjaannya, aktif income-nya, itulah yang dibelanjakan sehingga akhirnya mereka tetap miskin. Selesai. Kalau Anda bisa mengubah pola konsumtif Anda dari yang awalnya gaji konsumtif bisa dirubah menjadi
Gaji jadi aset, passive income konsumtif. Gaji beli aset, hasilkan passive income untuk konsumtif. Anda pasti kaya. Selama itu tidak berubah, Anda tidak akan pernah jadi kaya. Dan hal ini adalah sesuatu yang sangat-sangat common sense banget. Tapi ternyata common sense nggak common amat gitu ya. Sehingga tidak banyak yang melakukannya dan banyak orang bingung akhirnya kenapa mereka tidak kunjung jadi kaya. Itu tips dari saya. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan Anda like videonya, Anda share video ini kepada teman-teman Anda, dan Anda, kalau Anda ingin menjadi kaya juga, Anda silakan share video ini kepada semua rekan-rekan Anda, orang tua Anda, saudara, teman-teman Anda, supaya Anda membantu banyak orang, dan ketika Anda membantu orang, maka rezeki Anda menjadi jauh lebih lancar lagi. Dan jangan lupa Anda subscribe channel D7 TV, karena saya akan terus share tentang tips juru strategi bagaimana membuat Anda semakin kaya. Dan saya juga mengundang Anda untuk mendownload secara gratis ebook tips mudah bagaimana cara membangun peternakan uang. Ada di bawah description video ini, Anda bisa download ebooknya gratis. Tips cara membangun peternakan uang. Oke, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.